Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 15 tahun yang silam ada seorang mahasiswi dari negara Asia yang bermaksud ingin kuliah di negara Perancis, tepatnya di kota Paris. Setibanya mahasiswi di kota Paris, dia memperhatikan bahwa sistem transportasi di negara Perancis menggunakan sistem otomatis. Artinya, siapapun yang ingin menggunakan transportasi massa, dia harus melaksanakan atau melakukan dengan self-service. Memesan tiket ke arah di mana tujuannya nanti melalui mesin. Semuanya melalui mesin, tidak ada kontrol, tidak ada cek, bahkan sama sekali hampir tidak ada yang mengawasi. Penjaganya pun dalam setiap terminal hanya melakukan secara random dan ini tidak setiap hari. Akhirnya beberapa hari ini mahasiswa memperhatikan sistem transportasi tersebut. Dia perhatikan dan dia menemukan kelemahan dari sistem transportasi di Prancis tersebut, yang kemudian dia bisa tidak membayar. Kemanapun dia pergi, pulang pergi, dan kemanapun arah tujuannya, mahasiswi ini menemukan cara sehingga dia tidak bayar. Akhirnya sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sepanjang mahasiswi ini kuliah di Perancis selama 4 tahun, hampir tidak pernah membayar daripada alat transportasi yang dia naiki. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setibanya dia lulus kuliah dengan nilai yang cum laude, luar biasa istimewa, dia kemudian melamar ke berbagai perusahaan. Tetapi tidak disangka dan diduga, semua perusahaan yang dia lamar awalnya tertarik dan sangat takjub dengan hasil dan nilai yang dimiliki oleh si mahasiswi. Tapi ujung-ujungnya semua perusahaan selalu menolak mahasiswi tersebut. Berkali-kali mahasiswi melamar ditolak sehingga kemudian mahasiswi beranggapan Perancis adalah negara rasis yang tidak mau menerima pekerja dari negara asing, terlebih lagi Asia. Karena berkali-kali tersebut dia kesal dan dongkol, akhirnya mengadukan dan dia melaporkan perkara tersebut ke Departemen Tenaga Perancis. Ketika melaporkan, apa yang terjadi sahabat taklim? Pak, kata mahasiswi, saya melamar pekerjaan, kenapa sampai perusahaan-perusahaan ini tidak menerima saya? Padahal nilai saya bagus, cum laude tertinggi, Pak. Apakah negara Perancis ini rasis, Pak? Apa kata petugas departemen tersebut? Maaf, Nona, negara kami tidak rasis. Lalu kenapa semua perusahaan, Pak, yang saya sampaikan lamarannya menolak saya? Begini, Nona, saya lihat data Anda, sebetulnya perusahaan-perusahaan ketika menerima email Anda, menerima lamaran Anda, begitu sangat tertarik dengan hasil kuliah dan nilai yang Anda capai. Terus kenapa nggak bisa menerima saya? Begini, Nona, ternyata begitu perusahaan melihat database Nona pernah melanggar 3 kali sistem transportasi kami. Oh, iya Pak, kan itu tapi cuma kecil saja. Tidak kecil, Nona, bagi kami. Itu perkara yang sangat besar buat kami. Pertama, Nona beralasan katanya tidak tahu ketika ketangkap. Petugas kami memaklumi karena Nona orang baru, lalu kami maklumi. Tapi selanjutnya Anda tertangkap lagi. 2 kali Anda tertangkap. Itu kan karena saya nggak punya uang receh, Pak. Nona, 3 kali Anda tertangkap itu membuktikan bahwa di luar itu Anda telah melakukan ratusan kali, bahkan lebih dari itu, melanggar sistem transportasi kami. Tapi kan itu bukan pelanggaran yang mematikan dan bahaya, Pak. Nona, buat kami itu sangat membahayakan. Karena semua perusahaan di sini menggunakan hampir sama sistem seperti sistem transportasi kami.
mereka menggunakan trust. Tidak ada kontrol karena untuk efisiensi biaya. Nah, bayangkan bagaimana nona kalau diberikan jabatan yang besar dengan tanggung jawab besar, perkara yang besar, nona bisa melihat kelemahan setiap aturan dan itu dimanfaatkan untuk kepentingan nona sendiri. Inilah nona, bahayanya orang seperti nona. Maka saya jamin di perusahaan Prancis bahkan di negara-negara Eropa tidak akan menerima nona yang memiliki sifat dan karakter seperti itu. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran penting bagi kita bahwa kecerdasan memang sangat penting, tapi jauh lebih penting lagi bagaimana karakter dan akhlak kita, bagaimana attitude kita dalam melaksanakan, dalam beraktivitas sehari-hari. Karena itu sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang maksudnya, yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik attitude-nya. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bukan hanya memiliki pengetahuan dan ilmu yang hebat, tapi juga memiliki karakter, sikap dan akhlak yang tinggi dan luhur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.